Shalom Jemaat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Gembala Menyapa. Saya ingin bertanya kepada Jemaat Tuhan, apakah Jemaat Tuhan menyadari atau pernah mengalami atau merasakan suara hati? Ya, suara hati. Kalau suara yang sekarang didengar adalah suara yang muncul karena ada pita suara dan juga ada mulut yang bisa diperdengarkan. Tapi kalau suara hati adalah suara yang muncul di dalam diri kita, yang membuat kita bisa menentukan pilihan mana yang benar, pilihan mana yang tepat, dan menolong kita sebagai manusia untuk dapat menjalankan atau membatalkan satu tindakan yang didasarkan pada keputusan yang benar. Saya mau sharing dan juga mengajak jemaat untuk merenungkan makna suara hati ini. Saya mau memperkenalkan satu buku, suka sekali dengan buku ini. Judulnya Sang Alkemis, ditulis oleh Paulo Coelho. Jadi dia menulis tentang peziarahan atau lebih tepatnya petualangan seorang anak yang bernama Santiago yang bermimpi bahwa dia ditunjukkan satu tempat yang memiliki harta karun. Menarik sekali. Jadi Paulo Coelho dia mau mengatakan atau menjelaskan tentang sebuah perjalanan dan perjumpaan dari anak ini. Ya, secara sederhana, Santiago adalah seorang gembala. Dia memilih untuk menjadi gembala domba dibandingkan mengikuti apa yang diinginkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang pastor. Hal ini terjadi karena kesadaran ketika dia menjadi gembala, dia bisa bekerja membawa domba-dombanya ke sudut-sudut dunia begitu. Sambil dia bawa, sambil dia mengembara satu kota ke kota yang lain, dia bisa mencukur bulu domba itu jadi wool dan dijual dan membuatnya bisa memiliki pemasukan untuk bisa menjelajah dunia. Itu impiannya Santiago, sehingga dia memilih untuk menjadi penggembala domba. Tetapi bukan karena hanya ingin menjadi seorang pengembara saja. Ternyata Santiago juga memperlengkapi dirinya dengan membaca banyak buku. Dan menurut saya itu sebuah mata pencaharian yang menyenangkan sebetulnya di zaman itu. Sebagai informasi, Paulo Coelho menulis Sang Alkemis, dia memberi latar tentang masa-masa abad-abad awal abad-abad sekitar ke-10 begitu ya, abad ke-5 atau abad ke-10 di daerah Timur Tengah. Jadi kalau baca buku ini akan kita diajak untuk mengenal dunia Timur Tengah di saat itu. Makanya ada banyak pengalaman yang menarik yang bisa kita temukan dari Santiago. Jadi Santiago ternyata melalui mimpinya di mana dia ditunjukkan sebuah harta karun begitu ya di tempat atau di suatu tempat, dan membuat dirinya yakin betul untuk akhirnya mengejar impiannya, yaitu menemukan harta karun itu. Nah, Santiago sebagai sosok yang mengejar impian itu dan berjuang untuk mencapai impian itu, yaitu harta karun yang tersembunyi yang muncul dalam mimpinya itu, dan membuat Santiago memutuskan untuk menjual domba-dombanya, dan dari uang itu dia memilih untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan harta karun dalam mimpinya. Tempat itu di antara piramida-piramida. Jadi dia harus melewati satu gurun yang terkenal, gurunnya cukup liar. Nah, ternyata dalam perjalanannya Santiago berjumpa dengan banyak orang. Baik, bisa dikatakan dia berjumpa dengan orang asing di dermaga hingga hartanya ludes karena dia ditipu. Dia juga berjumpa dengan seorang perempuan gipsi. Dia berjumpa juga dengan seseorang yang mengaku dirinya raja. Lalu dia berjumpa dengan seorang penjual kristal yang akhirnya kepada penjual kristal itu Santiago harus bekerja karena dia tidak punya uang lagi.
Dan dia berjumpa dengan ilmuwan Inggris, dia berjumpa dengan Fatima, dia juga berjumpa dengan sang alkemis yang bijaksana. Menariknya buku ini, ternyata bukan hanya bicara tentang seorang anak yang punya impian dan memperoleh impian itu. Yang menariknya dari buku ini adalah menunjukkan betapa perjumpaan-perjumpaan seorang anak ini dengan orang-orang di sekitarnya. Dan melalui perjumpaan itu, membuat Santiago mengetahui banyak hal, memiliki pengalaman akan banyak hal, yang membuat dia semakin diyakinkan untuk belajar. Belajar untuk menuju pada impian. Nah, yang menarik menurut saya, jemaat Tuhan, buku ini sang alkemis melalui tokoh Santiago yang dijelaskannya menunjukkan kepada kita bahwa jikalau ada kegagalan, ternyata kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi kegagalan dalam perjalanan hidup menjadi pengetahuan bagi diri untuk membentuk diri menjadi yang lebih bijaksana dalam menentukan pilihan dan memupuk kembali semangat untuk menuju yang diimpikan. Kenapa saya mengatakan ini? Karena Santiago orang yang relatif keras kepala kalau di buku ini ya, dan ditunjukkan atau diceritakan oleh Paulo bahwa Santiago sungguh berjuang untuk mencapai impiannya, yaitu harta karunnya. Ya, memang di akhir bukunya dia memperoleh harta karunnya. Tetapi bukan hanya sekedar itu tujuan dari buku ini. Tapi tujuan dari buku ini yang membuat menarik isinya, novel ini adalah membuat pembacanya merenungkan baik secara spiritual ataupun baik secara makna di dalam dirinya untuk mengetahui bahwa ternyata mengelola diri di tengah-tengah dunia itu menjadi penting. Bahwa ternyata perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu merupakan cara Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Saya mau bacakan ada satu bagian yang menarik menurut saya yang perlu untuk kita dengar. Saya akan bacakan. Di buku ini ditulis, menurut saya ini cukup berharga ya. Dalam usahanya mengejar impian itu, ada-ada saja cobaan yang dialaminya untuk menguji keteguhan hati serta keberaniannya. Maka dia tak bisa terburu-buru ataupun tak sabar. Kalau dia merangsek maju secara membabi buta, dia akan luput melihat isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang diberikan Tuhan sepanjang jalannya. Tuhanlah yang telah menempatkan tanda-tanda dan isyarat-isyarat itu sepanjang jalanku. Dia terkejut sendiri dengan pemikiran ini. Sebelum ini dia menganggap pertanda sebagai hal duniawi, seperti makan dan tidur, menemukan cinta atau mencari kerja. Tak pernah terfikir olehnya bahwa mereka adalah bahasa Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus dia lakukan. Saya tambahkan sedikit, janganlah engkau tak sabar. Dia berkata pada dirinya sendiri, seperti dikatakan pemandu unta itu, makanlah pada saat makan dan berjalanlah pada saat harus berjalan. Menurut saya ini berharga. Tandanya Tuhan hadir dalam hidup kita, berbicara melalui hati kita masing-masing, berbicara melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga apa yang orang lain tunjukkan bagi kita bisa dikatakan itu juga merupakan cara Tuhan untuk menuntun kita menuju pada jalan yang baik. Tetapi tidak hanya itu, suara hati kita yang menuntun kita untuk memilih yang tepat juga adalah cara Tuhan untuk membimbing kita. Sehingga yang menarik jemaat Tuhan, ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, ketika kita ada dalam kegagalan, ketika kita ada dalam kesusahan, ketika kita ada dalam kesedihan, janganlah melihat bahwa hidup akan segera berakhir dan tidak ada harapan di masa depan. Menurut saya kalau Bapak Ibu punya kesempatan, bacalah buku ini. Bisa dibuka di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ada buku ini dijual di sana, atau ke Gramedia, ke toko buku, bisa beli juga di sana. Buku ini bagus sekali. Paling tidak membantu kita
untuk bisa merenungkan jalan-jalan yang sebetulnya tersedia bagi kita. Tetapi kita tidak boleh putus asa dan mudah menyerah, agar kita sampai bersama dengan Tuhan melalui tanda-tanda yang hadir dalam kehidupan kita, untuk impian atau untuk kesejahteraan atau hidup kegembiraan bagi Anda dan saya. Semangat, hidup kita masih panjang. Semangat, karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk menerima kebaikannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.